sholat berjamaah. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan di majlis ilmu yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ikhwati iman rahimakumullah. Setelah Nabi dan para sahabatnya sampai di kota Yathrib yang kemudian berganti nama dengan Madinah, pada awal kehidupan mereka di Madinah, kaum muhajirin ini benar-benar mengalami masa-masa yang sulit. Jadi hijrah mereka dari Mekkah ke Madinah itu tidak serta-merta kehidupan mereka langsung membaik. Dari sisi keamanan ya, dari sisi keamanan ya, karena tidak ada intimidasi dari orang-orang musyrikin Makkah, ya, tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi pemboikotan seperti yang pernah Nabi alami, ya, dan kaum muslimin di Makkah. Satu sisi nikmat amannya alhamdulillah didapatkan, tapi sisi lain yang juga tidak kalah penting adalah dari sisi ekonomi. Nabi dan kaum muslimin ini hijrah ke Madinah ini benar-benar memulai kembali dari awal. Tidak banyak, bahkan ada beberapa sahabat yang tidak membawa apa-apa, harta sedikit pun kecuali pakaian yang dia pakai. Sehingga ini kan harus, ya, dua hal ini kan menjadi kebutuhan mendasar. Sampai dua nikmat ini Allah dalam surah Quraisy. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan suku Quraisy. Nama surat menjadi nama surat. Yang kedua di situ nikmat allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebutuhan dasar manusia itu satu, at'amahum min ju', ekonomi lah, gitu ya. Dikenyangkan dari rasa lapar.
wa amanahum min khauf, dan aman dari rasa takut. Kalau bahasanya ada stabilitas ekonomi dan ada stabilitas keamanan politik dan keamanan. Dua nikmat ini kan yang menjadi dasar dari nikmat dasarnya manusia gitu. Sebuah negara kalau ekonominya tercukupi, keamanan juga akan terwujud. Maka dari itu Nabi dan para sahabat mengalami masa sulit dari sisi ekonomi. Suatu hari bahkan dalam riwayat itu disebutkan pernah paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib datang kepada beliau, datang kepada Nabi dengan perut lapar gitu, dalam keadaan perut lapar, sambil bertanya kalau Rasulullah punya makanan gitu. Ya, sampai paman Nabi saja Hamzah datang kepada Nabi minta makanan, mungkin engkau punya makanan ya Rasulullah, ada makanan lebih gitu. Nah, ini yang kemudian kondisi ini dialami oleh para sahabat dan Nabi secara khusus di awal-awal kehidupan mereka yang baru di Madinah. Sedangkan kaum muhajirin ini kan kebiasaan mereka ataupun pekerjaan utama mereka berdagang. Ciri khas orang Mekah adalah berdagang. Ya tadi suku Quraisy itu rihlatas syita'i was-shaif. Ya ilafihim itu kebiasaan yang sudah menjadi mendarah daging ya. Mereka itu rihlatas syita, melakukan perjalanan perniagaan di musim dingin, dan juga rihlatas saif ya, melakukan perniagaan di musim panas. Sedangkan di Madinah ini secara geografis Madinah ini kota agraris gitu. Pertanian, perkebunan. Ya bukan berarti tidak ada yang berdagang, tetapi keumumannya penduduk kota Madinah pekerjaan utamanya ini. Berarti kan Nabi dan para sahabat harus menyesuaikan kembali. Ya Nabi dan para sahabat tuh belajar bertani jadinya. Kalau penduduk Madinah itu kebiasaannya berdagang dan menggembala kambing, ya beternak seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di masa remajanya. Nah, di Madinah ini harus menyesuaikan, yaitu bertani, berkebun. Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi' pernah ditawari oleh Sa'ad separuh hartanya. Ini saking kondisi kaum muslimin dari muhajirin ini memprihatinkan gitu. Ya nggak bawa uang, padahal Abdurrahman bin Auf tuh orang terkaya juga, salah satu orang terkaya di Mekah, salah satu saudagar yang sukses. Tapi ketika berangkat ke hijrah ke Yathrib, banyak hartanya yang dirampas oleh Abu Lahab dan teman-teman. Tidak banyak bawa uang. Makanya Abdurrahman bin Auf, karena sebelumnya Nabi pernah memuakhadkan, mempersaudarakan muhajirin dan ansor, satu muhajirin, maka persaudaraan dipersaudarakan dengan satu ansor. Supaya apa? Enggak, orang muhajirin ini supaya tidak merasa asing dan betah gitu di Madinah. Setidaknya ada saudara. Secara umum mereka bersaudara dengan siapapun. Tapi ada yang memang Rasulullah muakhadkan, persaudarakan khusus gitu. Ya. Nah, Sa'ad bin Rabi' pernah menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf separuh hartanya. Dah, ini untukmu separuh harta. Makanya disebut Ansor, orang-orang penolong gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan dullani ila suq. Terima kasih wahai Sa'ad bin Rabi', tapi tunjukkan saya pasar aja, di mana pasar. Ya. Tunjukkan pasar, diberi modal dagang gitu ya, bukan minta, bukan pemberian, tapi meminjam gitu, meminjam untuk modal. Maka mulailah Abdurrahman bin Auf lagi-lagi karena memang uratnya urat dagang ya,
Jadi ya dagang lagi, hanya yang dicari pasar bukan kebun, ya bukan ladang. Waktu itu Abdurrahman bin Auf berdagang keju, mentega keju seperti itu, ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena memang ahli di bidang perniagaan, atas izin Allah, ya, berkat kepandaian dia berdagang, Abdurrahman bin Auf berhasil meraih kembali kekayaannya. Jadi dia berhasil stabil lagi secara ekonomi, ya. Bahkan setelah itu Abdurrahman bin Auf bisa menikah, ya, dengan seorang gadis atau muslimah Madinah, ya, karena sudah memiliki harta. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menikah dengan muslimah Al-Ansar di kota Madinah. Maka sesudah itu Abdurrahman bin Auf seperti di Mekah memiliki kafilah-kafilah yang dagang lagi, pulang pergi gitu, untuk membawa barang dagangan seperti yang dilakukan di Mekah, rihlatas syita'i was-saif, ya. Kalau sudah punya kafilah berdagang, ini sudah kembali memang kekayaan Abdurrahman bin Auf. Nah, selain Abdurrahman, banyak pula kaum muslimin yang melakukan pekerjaan serupa. Nah, begitu pandainya penduduk Mekah berdagang, sampai orang mengatakan bahwa dengan perdagangan saja, ya, ini istilah mereka, orang Mekah itu dapat mengubah pasir jadi emas gitu. Ya, ini saking pandai lihainya mereka dagang, pasir saja bisa jadi emas gitu kalau ada di tangan orang-orang Mekah, gitu ya, orang-orang muhajirin. Sementara orang muhajirin yang lain seperti Abu Dzar, ya, Al-Ghifari, Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, ini memilih pekerjaan sebagai petani. Ini pekerjaan baru, tantangan baru, gitu ya. Selain mereka, ada pula kaum muhajirin yang ya tetap mengalami kehidupan sulit juga, tetap ya miskin begitu. Masih ada kaum muhajirin yang seperti itu. Tapi sungguh pun begitu, tetap mereka tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Ya, mereka tetap membanting tulang, ya, bekerja apapun pekerjaannya, yang penting halal. Dalam kehidupan Rasulullah di Madinah, ada segolongan orang Arab yang datang ke Madinah, ya, dan menyatakan keislaman mereka, ya. Namun keadaan mereka juga miskin, orang-orang miskin juga, dan kekurangan gitu, sampai ada yang tidak mempunyai tempat tinggal, ya. Nah, Rasulullah menyediakan tempat tinggal untuk mereka di selasar masjid, ya, yang beliau bangun, Masjid Nabawi maksudnya. Kalau sekarang di selasar masjidnya dibangunlah, ya, semacam ya tempat tinggal, disebutnya suffah. Maka nanti kemudian cikal bakal menjadi ahlus suffah, jadilah sufi. Di asal mulanya kalimat sufi itu, ya, sebenarnya dari ahlus suffah ini. Orang-orang miskin, ya, masuk Islam, belum punya tempat tinggal, lalu oleh Nabi dibuatkanlah di selasar Masjid Nabawi sekarang, di pojok-pojokannya sebagai tempat tinggal. Maka mereka disebut ahlus suffah. Suffah itu pojokan masjid gitu sebenarnya, ya. Jadi kemah atau tenda mungkin yang diletakkan di pojok-pojok masjid untuk mereka tinggal. Dan memang mereka di dalam itu lebih fokus ibadah, ya. Maka disebutlah sufi. Walaupun ada juga pengertian sufi itu karena suf itu adalah benang wol, Bapak Ibu. Jadi ciri khas mereka itu pakai baju, pakai jubah dari kulit domba, ya, gitu ya. Maka disebutlah mereka ahlus suf atau ahlus suffah. Suffah tadi pojokan, ada juga suf itu adalah, ya, baju yang melambangkan kesederhanaan. Jadi pakai baju itu, kalau sekarang baju dari wol itu malah mahal, ya. Nah, dulu itulah yang paling sederhana, baju seperti itu. Ya, mereka disebut sufi. Ya, fokus mereka adalah ibadah, lebih banyak memang beribadah. Hingga kesannya memang seperti itu. Para sufi itu
diidentikan ya tidak mengejar dunia lah bahasanya, hanya fokus dalam ibadah ya. Nah di Madinah ya lagi-lagi kaum muslimin juga sudah mengerjakan sholat 5 waktu ya. Ibadah sholat ini sudah ada kan perintahnya ketika Nabi Isra Mi'raj. Maka di Madinah pun seperti itu. Namun dengan jumlah yang semakin banyak di Madinah ini, sulit semua orang tahu bahwa waktu sholat telah tiba. Kan orangnya makin banyak, kaum muslimin makin banyak, sehingga waktu sholat tuh gimana? Karena waktu itu hanya melihat ya fenomena alam saja, langit gitu ya. Maka seorang sahabat usul kita gunakan bendera saja Rasulullah. Jadi bendera mungkin dikibarkan tuh menunjukkan atau menandakan masuk waktu sholat ya. Kata Nabi, kata yang lain, bendera tidak membangunkan orang tidur. Gimana orang bisa lihat orang tidur bendera dikibarkan, mereka masih tidur. Ya. Kalau usul yang lain gunakan saja trompet. Nah, ini masuk akal dalam artian ada suara gitu. Gunakan saja trompet. Ya. Yang lain bantah lagi, trompet terlalu keras, gimana kalau lonceng? Ya. Lalu kemudian ada sahabat yang usul mungkin tidak perlu tuh lonceng, bendera, trompet, nggak perlu semua itu. Cukup suruh seseorang berseru saja as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jadi dulu kan begitu. Ya, kita juga sering juga as-shalah, as-shalah sebelum azan. Ya. Nah, Rasul menyetujui usulan yang terakhir karena kata Nabi lonceng, trompet itu tradisi agama lain. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kebiasaan satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya, Nabi menolak itu. Maka Rasul menyetujui usulan yang tadi as-shalah, as-shalah. Ya. Nah, beliau lalu bersabda atau memerintahkan Bilal yang terkenal suaranya nyaring, suaranya kenceng gitu, ya, untuk berseru as-shalah tadi, ya. Maka apabila sholat tiba saat itu di awal-awal, Bilal selalu berseru as-shalatu jami'ah, ya, as-shalatu jami'ah, salat berjamaah, salat berjamaah. Dan salat berjamaah ini Bapak Ibu cuma ada syariatnya di umat Nabi Muhammad. Kalau syariat salat ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim juga berdoa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kemudian juga Nabi Musa juga wa aqimis salata li dzikri. Nabi Isa wa ausani bis shalah. Jadi udah ada. Tapi untuk salat berjamaah Bapak Ibu itu cuma ada di syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Nabi ketika salat berjamaah itu disyariatkan, ya, kepada kita, kan pahalanya juga berbeda, 27 derajat. Jadi orang terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad usianya panjang memang Bapak Ibu, ratusan tahun. Artinya kesempatan mereka untuk sholat kan jauh lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad yang usianya ya kisaran 60 sampai 70 gitu keumumannya. Kalaupun ada yang 80, 90 sampai 100 itu kan sangat sedikit gitu ya. Jadi karena umur umat terdahulu banyak, kan kesempatan mereka sholat lebih banyak sebenarnya. Umur umat Nabi Muhammad terbatas sesuai hadis Nabi tadi keumumannya. Maka gimana untuk ngejar ketertinggalan pahala dari sisi pahala? Adalah sholat berjamaah. Kita sekali sholat berjamaah 27 pahalanya. Berarti umat terdahulu kalau ingin dapat 27 sholatnya harus 27 kali. Berarti waktu yang dibutuhkan juga harus berlebih, wajar kan? Kita karena waktu terbatas sesuai dengan permintaan Nabi, Nabi tidak minta umur umatnya seperti umat terdahulu, tapi yang Nabi minta, ya Allah lipat gandakan pahala setiap ibadah yang dilakukan oleh umatku. Permohonan itu diijabah oleh Allah Bapak Ibu. Sehingga semua ibadah pada umumnya yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad pahalanya tidak hanya satu.
Salat berjamaah jadi 27. Salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik, lebih afdol dari salat sendirian, yaitu 27 derajat. Dalam riwayat yang lain ada 25 derajat. Jadi salat berjamaah 27. Orang infak, sedekah, ya, atau wakaf lain sebagainya menjadi 7 butir kebaikan, di setiap butir ada 100 kebaikan lagi. Jadi 700. Orang membaca kitab sucinya, maksudnya kita Al-Qur'an, tidak sekali duduk balasannya 1 pahalanya, tapi per hurufnya 10 kebaikan oleh Allah diberikan. Umat terdahulu ya baca Taurat, Injil, Zabur, tapi sekali baca ya pahalanya cuma 1. Ya. Kalau umat Nabi Muhammad, Anda duduk baca 1 ayat saja, ya kalau memang itu hitung misalkan hurufnya, ya kalau cuma alif lam mim saja kan sudah 3 huruf, kali 10 misalkan 30. Gimana kalau kita baca 1 halaman, gimana kalau kita baca 1 lembar, 2 lembar, setengah juz, 1 juz, ya. Jadi di situ mengejar ketertinggalan. Ya, umur kita terbatas, Pak, tapi nilai pahalanya berlipat seperti orang yang umurnya ratusan tahun gitu. Jadi cerdasnya Nabi minta kepada Allah, nggak usah panjang-panjang ya Allah umur umatku itu, tapi pahalanya dilipat gandakan, ya. Dan semua ibadah rasanya pahalanya memang tidak hanya 1, ya, tidak sederhana gitu pahalanya, tapi pahala yang luar biasa dari Allah SWT. Orang bapak ibu ke masjid, langkah kakinya itu 1 langkah menggugurkan dosa, 1 langkahnya menaikkan derajat. Kan itu luar biasa, ya. Yang itu tidak diberikan kepada umat terdahulu, ya. Umat Nabi Muhammad sampai langkah-langkahnya saja dihitung sama Allah, ya. Itu keistimewaannya, supaya kita terus mengejar ketertinggalan dari umat terdahulu yang umurnya ada yang 500 tahun gitu. Ya, paling sedikit 100 tahun, 150, panjang, Pak. Ya. Dan usia mereka 80 tahun saja, mereka masih segar bugar 80 tahun pun. Ya, berbeda dengan kita kan pada umumnya begitu. Maka nilainya dilipat gandakan. Nah, 1 malam setelah peristiwa Bilal ini, 1 malam Abdullah bin Zaid sedang tidur, ya, bermimpi melihat seorang laki-laki kemudian membawa semacam alat pengeras. Kalau dulu apa ya? Kalau dulu kan belum ada mic gitu ya. Ya, semacam alat pengeras zaman dulu gitu. Lalu Abdullah ingin membelinya untuk memanggil sholat. Ya. Orang itu berkata, akan kutunjukkan yang lebih baik daripada itu. Lalu dia berserulah. Ini asal mula syariat azan. Ya, dalam hadisnya yang sahih. Jadi Abdullah bin Zaid mimpi. Kemudian ada seorang laki-laki dalam mimpinya itu membawa alat itu. Abdullah ingin membeli buat azan nih, saya beli deh untuk bangunin orang. Ya, bukan lonceng, bukan ini gitu kan. Jadi aman. Kata laki-laki ini, aku tunjukkan yang lebih baik dari ini. Lalu si laki-laki ini langsung berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang seperti biasa, ya, sampai la ilaha illallah, sampai situ. Kemudian orang tersebut berdiri ke tempat yang agak jauh dalam mimpi itu dan mengajarkan juga bacaan iqamah, bacaan qomat. Ya. Nah, keesokan harinya Abdullah bin Zaid mengabarkan mimpinya itu kepada Rasulullah. Dengan wajah berseri, Rasulullah SAW bersabda, itu mimpi yang benar insyaallah wahai Abdullah bin Zaid. Pergilah engkau menemui Bilal, karena Bilal suaranya lebih tinggi, nyaring, dan nafasnya lebih panjang. Dan ajarkan kepada Bilal apa yang diucapkan oleh laki-laki dalam mimpimu itu. Ya. Dan hendaklah Bilal sesudah itu memanggil orang untuk sholat dengan bacaan itu lagi. Jadi bukan as-salatu jami'ah, salatu jami'ah. Ya. Nah, Bilal pun diajarkan itu, kemudian
eh, setelah itu ya Bilal mengumandangkan azan dengan lafaz yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid. Qomat juga dengan lafaz yang diajarkan oleh Abdullah bin Zaid. Ya. Nah, ketika mendengar Bilal azan, Umar itu baru pertama Bilal azan dengan lafaz itu, Umar lari, ya, tergesa-gesa menuju Rasulullah SAW sambil berkata, ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan yang hak, yang benar, sungguh semalam saya bermimpi bertemu seseorang dan berseru sebagaimana yang diseru oleh Bilal tadi. Maka Rasulullah bersabda, ya, alhamdulillah, demikian itulah lebih tetap, artinya lebih kuat nih. Ada Abdullah bin Zaid bermimpi awalnya, lalu kemudian mengajarkan ke Bilal lafaz azan itu, lalu Bilal azan, Umar pun pas mendengar bercerita bahwa tadi malam dia mimpi. Ya, mimpi juga diajarkan kalimat yang sama seperti yang Bilal serukan. Maka kata Nabi, alhamdulillah ini lebih tetap, maksudnya lebih kuat. Itu awal mula syariat azan, ya, di kota Madinah itu. Ya, awal mulanya itu lafaznya melalui mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid, dikonfirmasi kepada Rasul sudah tahu, ya, Rasul sudah menerima itu juga, tapi dikonfirmasi kepada Rasul apakah benar-benar, ya. Jadi awalnya tetap dari Rasulullah SAW, ya, dikuatkan dengan sahabatnya, dua sahabatnya minimal, Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya. Maka semakin lama Bilal itu juga semakin dekat dengan Rasulullah SAW, yang pada akhirnya kemudian nanti Rasul menyatakan Bilal salah satu penduduk surga, salah satu penghuni surga, ya. Walau demikian Bilal nggak pernah berubah, maksudnya hanya karena sudah disebut ahli surga lalu kemudian dia jadi sombong dan enggak, ya. Bilal tetaplah seorang yang hatinya mulia, ya, selalu memandang dirinya itu hanya orang Habasyah gitu, yang tidak lebih mulia daripada orang-orang Arab, ya. Dia hanya mantan budak, mantan hamba sahaya. Nah, itulah kehidupan awal Nabi SAW dengan para sahabatnya dari Muhajirin di kota Madinah. Ya. Di kota Madinah ini seperti yang kita ketahui, kaum Yahudi itu sudah ada lebih dulu, Pak, daripada umat Islam. Jadi orang-orang Yahudi sudah ada, ya. Jadi Madinah itu bukan saja dihuni oleh orang-orang Arab saja, tidak, melainkan juga bangsa Yahudi, kaum Yahudi. Ada 3 keluarga besar Yahudi di sana. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraizoh. Ini 3 keluarga besar Yahudi, ya. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh, ya. Nah, orang-orang Arabnya itu kan yang tinggal di Madinah kan suku Aus dan Khazraj itu, ya, yang kemudian oleh Nabi sudah dipersatukan. Mereka saling bermusuhan berpuluh tahun nih, bahkan lebih dari 100 tahun, ya, lebih dari 1 abad itu bermusuhan terus turun temurun. Adanya Nabi dan Islam, Aus dan Khazraj ini bersatu melebur, tidak ada lagi istilah Aus dan Khazraj, jadilah mereka kaum muslimin atau biasa disebut dengan kaum Ansor, ya. Nah, sejak saat itu karena melihat persaudaraan ini, ya, melenyap permusuhan di antara mereka, maka sejak saat itu kaum Yahudi ini kehilangan pengaruh di Madinah itu, pengaruh pada orang Arab. Ya, tadinya kan gampang nih, Pak. Bu, kalau ada 2 pihak yang berselisih bermusuhan kan mudah nih untuk menyulut api permusuhannya. Ya, orang Yahudi kan begitu. Udah bisa ngeblok ke kaum Aus, suku Aus. Satu saat ngeblok lagi ke suku Khazraj. Ya, gitu aja. Tapi ketika mereka bersatu, bersaudara, nah orang Yahudi merasa, duh, kehilangan pekerjaan ini, gitu kan? Kerjaan mengadu domba gitu antara Aus dan Khazraj, ya. Dan semakin hari kaum muslimin semakin berkembang, makin maju, bertambah. Itu yang tidak diterima secara sukarela oleh orang Yahudi. Nggak terima Islam itu makin berkembang, nggak terima. Itu kalimat walan tardoan kal Yahudu itu seperti itu. Orang Yahudi tidak akan terima sampai kapanpun melihat Islam maju gitu.
Melihat Islam berkembang, bertambah, itu nggak akan pernah terima orang Yahudi. Ya, maka melihat gelagat yang tidak baik ini, Rasul langsung gercep gitu ya, gerak cepat untuk mengirimkan surat perjanjian kepada orang Yahudi itu, supaya nggak timbul konflik gitu. Nabi dan kaum muhajirin juga sadar diri bahwa mereka ya muhajir, ya orang yang asing sebenarnya di Madinah itu, pendatang gitu ya. Mereka paham, ya. Maka Nabi tidak bersikap sewenang-wenang juga. Wah, udahlah, bikin surat perjanjian, kirim kepada orang Yahudi. Yang isinya satu, janganlah kaum Yahudi itu dan kaum muslim ini saling mendengki. Nah, ini kan baik, jangan saling mendengki. Yang kedua, jangan saling membenci, ya, antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Yang ketiga, hendaklah kaum muslimin dan kaum Yahudi ini bisa hidup bersama, satu bangsa lah, gitu ya. Yang keempat, hendaknya kaum Yahudi dan kaum muslimin mengerjakan ajarannya itu masing-masing, tidak saling ganggu. Makanya Nabi memfasilitasi orang Yahudi yang kan ibadah, kaum muslim yang kemudian salat, gitu ya. Hendaknya jangan saling mengganggu gitu, ya, ketika masing-masing mengerjakan ibadahnya. Yang kelima, jika kaum Yahudi diserang musuh dari luar, maka kaum muslimin wajib membantu. Ya, ini kan untuk menjaga tadi keharmonisan. Nabi buat perjanjian. Kalau misalnya ada yang menyerang dari luar kepada kaum Yahudi, kaum muslimin turun tangan. Ya, demikian juga kalau kaum muslimin yang diserang, Yahudi wajib membantu. Ketika perang Uhud, mereka turun ceritanya kan. Tapi ya itu tadi kebiasaan orang Yahudi. Ya, tengah jalan putar arah, balik lagi. Jadi seperti yang mendukung padahal enggak gitu. Ya itu kan pelanggaran yang biasa mereka lakukan sejak dulu. Ya kayak membantu 300 orang putar balik. Gitu ya. Enggak jadi ikut perang bersama Rasulullah. Lalu yang ketujuh, jika kota Madinah diserang dari luar, maka harus Yahudi dan kaum muslimin ini harus mempertahankan Madinah bersama-sama, bareng, gitu ya. Kalau tadi hanya Yahudi yang diserang, Muslim yang harus wajib bantu. Muslimnya yang diserang, Yahudi wajib. Tapi kalau diserang barengan begitu, ya, maka dua-duanya harus saling membantu untuk menjaga kota Madinah. Pada bagian akhir perjanjian disepakati bahwa apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak, kaum Yahudi dan kaum muslimin ini, Rasulullah akan jadi hakimnya. Jadi di akhirnya itu nanti kalau terjadi perselisihan apapun, Rasulullah jadi hakim, ya, yang memutuskan. Nah, itu perjanjian tersebut mencantumkan kebebasan beragama. Artinya ya kaum muslimin silahkan mengamalkan ajarannya, kaum Yahudi silahkan mengamalkan. Yang biasa disebut piagam Madinah kan. Kemudian keselamatan harta benda saling jaga nih, Pak. Keselamatan nyawa saling jaga. Orang Yahudi tidak boleh dengan seenaknya mengambil harta milik kaum muslimin, demikian juga sebaliknya saling jaga. Apalagi sampai menzolimi secara fisik, membunuh, ya, itu tidak dibolehkan, ya. Nah, maka dengan perjanjian itu kota Madinah itu menjadi kota yang terhormat, kota yang paling aman bagi seluruh penduduk karena penghuninya saling menghormati dan saling membela. Ya, itu rumusan Nabi SAW yang kemudian orang menyebut dengan piagam Madinah, ya. Nabi mengelola negara yang memang di situ tidak satu agama, gitu ya. Seperti di kita, ya memang harus ada kesepakatan tersebut untuk menghindarkan mafsadat yang lebih besar, ya. Saling menghormati bukan berarti saling ikutan ibadah, ya. Nabi nggak ikutan kita hormati, begitu mereka ibadah Yahudi ikut hari Sabtu ya misal Yahudi itu, ya. Atau ketika kemudian Nabi sholat Jumat dengan kaum muslimin, ikut mereka orang Yahudi supaya nggak saling bertengkar terus. Ya udah kita enggak. Kalau itu bukan saling menghormati, justru malah saling mencederai agamanya masing-masing, gitu ya.
Jadi toleransi yang diajarkan Nabi itu bukan toleransi yang seperti itu. Lakum dinukum waliyadin itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, kamu dengan agamamu silakan, kami dengan agama. Bentuk penghormatannya kita saling menghormati dan tidak saling mengganggu, ya. Nggak harus kemudian kita atas nama toleransi, ayolah kita ikut ke gereja nanti tanggal 25 misalkan. Ya. Nanti yang kaum orang-orang di luar Islam atau orang-orang Kristen begitu Idul Fitri ikut dengan kita misalkan, ya, karena nanti akan terjadi Lebaran itu, Idul Fitri itu setahun 2 kali nanti, Pak. Tahun 2030 perkiraannya. Januari Lebaran Idul Fitri, Desember Bapak Ibu sudah Idul Fitri lagi. Lumayan lah, baju barunya jadi 2 gitu, Pak. Ya. 1 tahun bisa 2 kan begitu ya. Angpaunya juga 1 tahun bisa 2 kali. Itu kan siklus terakhir itu tahun 2000 kalau nggak salah. 2000 apa 2001? Ya, siklus 30 tahunan. Ya, kan makin ini. Kita nggak terasa 2 bulan setengah lagi sudah, ya, 2 bulan lagi sudah ini, Pak. Ya, beberapa hari lagi sudah masuk Rajab. Ya, Rajab, Syaban, Ramadan. Ya, Februari sudah Ramadan. Makanya nanti maju gitu, setiap tahun maju 10 hari. Nah, di perkiraan 2030 itulah terjadi lagi Ramadan. Setahun 2 kali itu Ramadan dan Idul Fitri gitu. Idul Fitrinya intinya, ya, itu 2 kali. Bisa jadi terjadi di bulan Desember kan. Nah, jangan sampai kemudian ada istilah begitu. Ya, karena kita mengucapkan selamat Natal, dia juga harus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum misalkan. Ya, itu bukan toleransi, tapi iltibas bainal haq wal batil. Itu mencampur adukan yang hak dan yang batil. Nabi sudah mencontohkan tentang keragaman itu dan Nabi bisa. Tapi kan yang melanggar perjanjian itu bukan kaum muslimin. Orang Madinah, orang Yahudi juga. Ya, maka karakter orang Yahudi sampai kapanpun bukan karakter perdamaian, Pak. Memang karakternya itu penyelesaian senjata biasanya kan begitu. Mau dibuat perjanjian apapun, ya, mau apa, ya ikhtiar nggak masalah, alhamdulillah. Tapi jangan kaget kalau ada perjanjian gencatan senjata baru 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu udah dilanggar. Itu udah biasa. Jangankan perjanjian dengan manusia, perjanjian Yahudi dengan Allah saja dibatalkan sama mereka. Ya, perjanjian mereka dengan para nabinya saja dilanggar oleh mereka, apalagi cuma dengan misalnya sama kita misalnya. Nah itu kebiasaan orang Yahudi, suka menipu dan berkhianat. Jadi perjanjian antara kaum muslimin dan Yahudi ini kemudian dirusaknya oleh tabiat kaum Yahudi yang suka menipu dan berkhianat. Itu sudah, ya, wajar kalau Allah menghukum mereka kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Memang kera ini maksudnya sifatnya juga. Ya, salah satu sifat kera kan begitu. Ya, serakah, menipu, berkhianat, ya. Makanya kaum Yahudi itu tidak senang dengan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut, ya, dan mereka melanggarnya dengan berbagai penipuan dan alasan dan juga pengkhianatan, ya. Di awal tadi sudah suasana awal-awal damai lah di kota Madinah ini, damai, tentram, menyelimuti kota Madinah. Nah, saat itulah Rasulullah yang sudah menikahi Aisyah. Jadi Nabi kan sebelum hijrah sempat, ya, setelah meninggal istri yang pertamanya Khadijah, Nabi menikah dulu dengan Saudah. Setelah menikah dengan Saudah, Nabi menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Cuman dengan Aisyah karena waktu itu usianya masih muda, ya, jadi belum bercampur. Maka ketika di Madinah kemudian dirayakanlah pernikahan beliau tersebut, ya, ketika Aisyah sudah dewasa, sudah balik, ya, sudah menjelang inilah remaja, belasan tahun. Nah, beliau Aisyah ini seorang gadis yang sangat disukai oleh banyak pemuda sebenarnya, dan seorang gadis yang memang pandai bergaul tentu dalam batasan yang sesuai syariat, ya. Sehingga wajar kalau Aisyah ini perawi hadis wanita terbanyak. Abu Hurairah yang laki-lakinya itu, Aisyah yang
terbanyak. Karena aktif dalam mencari ilmunya, aktif dalam mengikuti kemanapun pergerakan Rasulullah SAW. Banyak hadis-hadis ibadah privasi Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah, misalnya tentang tahajud beliau, tentang Nabi di rumah bagaimana, ya, membantu pekerjaan rumah. Nah, itu banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Sebab apa? Ya memang aktif sekali dalam hal keilmuan, ya, Aisyah radhiyallahu. Nah, dengan pernikahan ini, ya, persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar makin kuat. Bukan cuma sahabatan, jadi besanan. Ya, jadi mertua dengan menantu. Ya, tadinya kan cuma sahabat biasa nih, sahabat memang dari kecil dengan Abu Bakar itu. Ya, makanya kenapa ketika hijrah Allah lebih memilih Abu Bakar daripada Nabi ditemani Umar. Logika kita harusnya Nabi ditemani Umar, aman. Ya, logika kita ditemani Umar. Ya, kalau mau selamat, dan Nabi nggak usah muter, Pak. Madinah itu ke arah utara, misalnya Nabi kan muter dulu ke selatan. Ini kan jauh gitu. Jadi jalurnya kenapa? Karena untuk aman. Kenapa kemudian ditemani oleh Abu Bakar? Padahal kalau dengan Umar selesai Nabi. Karena Umar ketika mau hijrah datang ke Ka'bah, berdiri, langsung pengumuman, saya besok mau hijrah. Pengumuman kalau Umar, saya besok mau hijrah. Hai orang Quraisy, saya besok mau hijrah. Kalau di antara kalian ada yang mau istrinya jadi janda, besok datang. Gitu ya, halangi saya. Ya, kalau mau pengen siap istrinya jadi janda. Kalau yang anaknya pengen jadi yatim, datang saya. Saya besok mau hijrah. Ya, saya lewat sini nih mau hijrah. Diumumkan, ada yang datang, Pak? Nggak ada. Hamzah juga sama seperti itu, jalan saja. Ya, saya mau hijrah, gitu kan? Ke Yathrib, saya mau hijrah. Udah, nggak ada yang berani nyentuh. Kalau logikanya dulu kan begitu ya. Kenapa Nabi sama Abu Bakar ya? Kenapa nggak sama Umar atau sama Hamzah atau sama dua-duanya sekalian? Aman Nabi, nggak usah muter dulu, nggak usah pakai drama sembunyi-sembunyi dulu, ya. Ali menggantikan di tempat tidur. Nah, itulah skenario Allah. Karena hijrah saat itu yang dibutuhkan bukan hanya kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Bagaimanapun Abu Bakar adalah orang pertama di kalangan dewasa yang mengimani kenabian beliau, jauh sebelum yang lain. Ya, maka disebutlah As-Siddiq. Ya, orang yang selalu membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi. Nabi menceritakan tentang Isra Mi'raj kan? Nggak ada yang percaya satupun. Tapi Abu Bakar dengan ringannya mengatakan dan yakin, kalau apapun yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, aku percaya. Udah, titik itu aja. Mau orang mengatakan nggak masuk akal lah, mau orang mengatakan Muhammad sihir, penyihir dan lain sebagainya, selama itu keluar dari lisan Nabi Muhammad, kata Abu Bakar, aku percaya, aku mengimaninya. Udah selesai. Maka disebut As-Siddiq. Ya, Allah memilih Abu Bakar menemani Nabi di perjalanan hijrah beliau. Sebab perjalanan ini luar biasa menantangnya. Kalau tidak ditemani dengan orang yang membenarkan dan menguatkan, mungkin nggak akan seperti itu perjalanan Rasulullah. Ya, ketika hijrah. Nah, itulah mengapa Nabi dengan Abu Bakar makin erat. Ya, Nabi jadi menantu, Abu Bakar menjadi mertua, ya. Makanya Aisyah sendiri, karena jarak usia dengan Nabi begitu jauh, ya, Aisyah mengatakan Rasulullah ini adalah suami sekaligus ayahku. Ya, artinya karena jarak mungkin ya, kedewasaan dan lain sebagainya, ya, Nabi memang suaminya, tetapi secara peran kasih sayang juga tidak kalah seperti Abu Bakar sebagai ayahnya. Makanya Aisyah betul-betul ya berkhidmat kepada Nabi. Nabi pun sangat mencintai dan menyayangi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, akan tetapi ketenangan, kebahagiaan kaum muslimin, ya, kemudian antara Rasulullah dan Aisyah, ya, yang kebahagiaan mereka hidup bersama, ya. Maka di situ ada syariat yang memang diwajibkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di awal Nabi dan Aisyah mengarungi kehidupan rumah tangganya dengan keprihatinan.
Jadi bukan dengan kemewahan harta dan lain sebagainya, ya. Nah, di tahun kedua Hijriah turunlah syariat saum dan zakat. Padahal saat itu kaum muslimin ya belum betul-betul stabil, tapi turun syariat zakat. Justru disitulah syariat zakat diturunkan. Yang kaya harus menjadi motivator kepada yang miskin, supaya, jadi logikanya ini, zakat itu sebenarnya ingin merubah mustahik di kemudian hari jadi muzaki. Itu inti zakat sebenarnya. Jadi bukan memelihara kemiskinan. Zakat itu ada untuk terus yang miskin, enggak, untuk mengupgrade yang miskin. Kalau saat ini tahun ini kita mustahik misalkan, maka dengan zakat kita harus jadi muzaki, ya. Tahun depan, 2 tahun kemudian kita harus jadi muzaki, ya. Maka zakat itu lebih kepada stimulus, bukan memberikan ikan terus, tapi memberi pancing, ya, supaya nanti bertumbuh gitu ya, berkembang. Yang tadinya mustahik, wah jadilah muzaki. Itulah sebenarnya intinya zakat yang pernah dialami oleh Umar bin Abdul Aziz, ya. Dengan zakatnya itu diberdayakan sampai pada akhirnya tidak menemukan satu orang miskin pun saat itu di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi uang zakat dari Baitul Mal begitu mau dikasihkan, oh enggak, saya alhamdulillah sudah cukup, muter lagi, alhamdulillah, akhirnya balik lagi ke Baitul Mal utuh, ya. Wahai khalifah, ini sudah dikelilingi, nggak ada yang mustahik, nggak ada yang miskin, balik lagi, ini sudah maksimal kita muter gitu, ya. Ini gimana? Nggak ada yang miskin, saya. Kalau kita kan uang zakat belum nyampe mustahik udah hilang malah, ya. Bedanya kita ya, beda dikit lah dengan zaman Umar, ya. Kalau di kita itu uang zakat harusnya ke mustahik, nggak nyampe malah ke mustahik, nggak tahu kemana, gitu kan? Uang apapun gitu ya kepada mustahik, bukan uang zakat, uang bantuan ya, uang bantuan korban bencana saya. Untuk ini, kalaupun nggak ada minimal berkurang, itu berkurangnya juga besar gitu ya. Harusnya 1 miliar yang nyampe 100 juta misalkan, ya. Nah, itu muternya tuh betul nyampe ke Baitul Mal lagi utuh kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena benar-benar memberdayakan zakat gitu. Benar-benar memberdayakan zakat. Puncaknya kan di zaman Khalifah Abu Bakar, yang nggak bayar zakat pun diperangi oleh Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menganalogikan Nabi memerangi orang yang nggak sholat, dan zakat itu setara dengan sholat. Allah mengulangi sholat dan zakat itu kan berpuluh kali di Al-Quran, ya. Maka sama Abu Bakar memerangi juga orang yang nggak mau zakat di masa pemerintahannya, karena setara dengan sholat, ya. Ijtihad Abu Bakar setara dengan sholat. Maka Abu Bakar Nabi disyariatkan zakat kaum muslimin itu sebenarnya untuk mengentaskan kemiskinan itu, ya. Tidak adanya syariat itu di Mekah, saat di Mekah kan jurang antara yang miskin dan kaya itu lebar sekali. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pokoknya lebar sekali jurangnya. Begitu kemudian di Madinah ada syariat zakat di tahun kedua Hijriah juga barengan dengan syariat saum puasa, kehidupan yang miskin itu tadi beranjak lebih baik, ya. Mereka bisa jadi cukup, kehidupannya itu naik kelasnya. Kenapa? Ada dana zakat yang bisa kemudian menstimulus mereka untuk bisa mandiri, ya, untuk bisa berdikari, akhirnya kemudian berkembang ekonominya, ya. Nah, disitulah syariat zakat ini menjadikan ajaran Islam makin menemukan kekuatannya, ya. Fokus di awal itu semuanya transendental, semuanya hablum minallah, Pak. Tauhid dan sholat ini fokusnya terus ke atas. Begitu dan saum juga lah gitu ya. Begitu ada syariat zakat, nah inilah menampakkan ajaran Islam itu ajaran yang membumi, bukan saja ngurusin urusan ke langit pada Allah, tapi zakat di situ menunjukkan Islam pun ajaran yang komprehensif, ya, menyentuh sendi-sendi utama dari kebutuhan masyarakat, ya. Dan maaf, orang yang lapar kan nggak bisa langsung dikasih tahu diajarin sholat,
dikasih makan dulu kan begitu. Baru dia mau belajar sholat. Ya, orang yang lapar, disitulah adanya syariat zakat. Filosofinya kan begitu kesananya. Ya, maka setelah syariat zakat ini kemudian diberlakukan, ya kaum orang-orang Yahudi makin inilah makin dengki justru. Ya itu mereka melanggar perjanjiannya. Yang tadi kata Nabi jangan saling dengki, jangan saling benci, harus saling menolong. Ya, itu dirusak oleh orang Yahudi karena kedengkian. Memang di awalnya mereka sudah dengki kepada Rasulullah dan kaum muslimin, ya, sehingga sudahlah, ya, tanggunglah, dirusak saja perjanjian itu, ya. Maka orang-orang Yahudi walaupun tidak seperti orang-orang musyrikin permusuhan ada kaum muslimin, tapi disitulah dikenal istilah munafik. Makanya periode Madinah atau ayat-ayat Madaniyah itu ayatnya panjang-panjang, rata-rata panjang, karena banyak menceritakan tentang tipu muslihatnya orang-orang Yahudi. Nah, kalau untuk menceritakan tipu muslihat itu memang harus detil. Untuk membongkar sifat-sifat orang munafik harus detil. Coba lihat di 20 ayat pertama di surat Al-Baqarah. 3 ayat, ya, atau 4 lah begitu, ya, itu bercerita tentang orang beriman, orang bertakwa. 4 sampai 5 ayat kalau dihitung alif lam mim. Yang 2 ayat bercerita tentang orang kafir, 13 ayat bercerita tentang orang Yahudi, orang munafik, maaf. Saking bahayanya orang munafik, ya. Perang Uhud, salah satu kekalahannya, di samping yang utama mereka tidak taat kepada Rasulullah, salah satu kekalahannya adalah tipu muslihatnya orang Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ya, itu bahayanya. Jadi Al-Quran kalau bercerita tentang orang Yahudi, pasti umumnya itu adalah ciri dari ayat Madaniyah. Karena Madaniyah itu diambil dari kota Madinah. Di kota Madinah itulah orang munafik ada gitu. Kalau Mekah kan nggak usah munafik, langsung aja terang-terangan kekufurannya. Tapi kalau di Madinah ini, mereka pura-pura dekat dengan Rasul, mereka pura-pura dekat dan mendukung kaum muslimin, tapi di balik itu, di belakang Nabi, mereka kemudian menghancurkan Islam. Ya, mereka menjatuhkan kehormatan Rasulullah SAW. Pembunuhan karakter kepada Nabi itu dibuat. Ya, dan ketika perang Badar, salah satu tipu muslihatnya orang Yahudi, yaitu orang munafik Abdullah bin Ubay, itu kan menyebarkan desas-desus bahwa Nabi itu menggunakan harta tebusan tawanan itu untuk hidup mewah. Tapi Abdullah bin Ubay lalu kemudian membeli permadani yang bagus, lalu menyuruh seorang wanita muslimah Ansor, kamu kasihkan ke Aisyah, ya, istri Rasulullah. Jadi setelah menginfokan Nabi Muhammad itu memakai uang tebusan tawanan perang itu untuk membeli barang mewah, perabot mewah di rumahnya. Tapi dibeliin sama Abdullah bin Ubay. Nanti kan ada yang ngecek, benar tuh ternyata Nabi beli permadani yang mewah gitu. Karena sehari-hari mereka tahu Nabi cuma tidur di atas tikar, di atas tikar. Kalau Nabi tidur ke arah kanan, di sini bekas tikarnya, Pak. Bapak Ibu kan ngalami lagi kecil, tikar di sini. Kalau nanti balik ke kiri, tikar di sini bekasnya. Karena Nabi itu kalau tidur ke kanan dan bantalnya itu tangan kanannya kan dalam hadis itu. Ya, Nabi nggak pernah pakai bantal, Pak, tangan kanan. Berarti ini makin tikar semua nih bekas. Nah, dibelikan oleh Abdullah bin Ubay, dimodalin dulu untuk menghasut ini. Ya, Aisyah kepolosannya dengan keluguannya, ya terima aja, ada yang ngasih hadiah kan. Nggak tahu tipu muslihatnya, nggak tahu kemudian tujuan buruk dari Abdullah bin Ubay. Diterima. Nabi begitu pulang, ini apa wahai Aisyah? Tadi ada seseorang yang melihat tikarmu udah rusak ya Rasulullah, tikarmu udah jelek, maka dia ngasih ini. Kata Nabi, balikin lagi. Ya, Nabi tahu ini tujuannya buruk. Ya, balikin lagi. Ya, desas-desus itu sampai ke telinga Umar. Umar penasaran juga, pengen lihat ke rumah Nabi ini. Apa benar Nabi sekarang hidupnya sudah mewah, punya perabot mewah?
Kan itu caranya tuh, menjebak Rasulullah dan keluarganya. Ya, untung udah dibalikan. Karena Nabi diberitahu oleh Jibril. Begitu Umar datang, ya, gak ada perabot, sama seperti biasa Nabi sedang tiduran di atas tikar. Gak ada Nabi punya perabot mewah. Ya, akhirnya Nabi bangun. Kenapa Umar? Di situ Umar kemudian meneteskan air mata. Karena tadi bekas tikarnya ada di wajah Nabi, di tangan Nabi, di tubuh Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau tuh Nabi? Ya, aku tidak tega melihat tubuhmu. Ya. Umar yang sedih, Nabi yang menghibur Umar. Maksudnya Umar tadinya kan mau apa namanya, empati ke Nabi. Nabi yang Umar, kemuliaan seseorang bukan dinilai dari harta bendanya, dari jabatannya, tapi dinilai dari akhlak dan kemanfaatannya untuk sesama. Ya, di situ Umar ya terharu nasihat Nabi, ya, dan membekas pada diri Umar, sehingga ketika Umar menjadi khalifah apa yang dilakukan? Kesederhanaan itu yang ditiru oleh Umar. Ya, Umar kan berkantornya di DPR, di bawah pohon rindang. Ya, enggak di istana gitu ya, Umar gitu keliling kan, ya, benar-benar ini gitu, keliling ngangkat beras, gandum dulu, gitu. Ya, Umar betulan itu, ya, sampai ada rakyatnya yang nggak tahu itu Umar gitu, sampai marah-marahin kan, anaknya kelaparan, ibunya masak batu, wah biar ketahuan kayak yang mendidik gitu kan, padahal batu isinya, Pak. Batu mau dimasak berjam-jam juga nggak akan jadi kentang kan gitu. Wah, terus ini gara-gara Umar pemimpin nggak Umar itu di sana. Umar neteskan langsung pulang ke Baitul Mal, dibawa sendiri gandum, dia bawa sendiri kurma. Kata ajudannya, biar sama kami khalifah. Enggak, aku lebih berat menanggung amanah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang Umar, sampaikan. Gitu kan? Dan ibu itu belum tahu itu adalah khalifah yang dia hina-hina gitu di depan Umar. Umar enggak ini. Ya, saya maafkan. Gitu mungkin ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara sampai di sini dulu perjalanan Nabi dan para sahabat di kota Madinah, ya, diawali dengan keprihatinan, tetapi kemudian Allah ganti setelah itu dengan ketenangan dan kestabilan ekonomi dan seterusnya. Tapi tidak sampai di situ. Insyaallah ya, nanti ujiannya baru dimulai, ya, dialami oleh Nabi dan kaum muslimin di kota Madinah. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, kita istirahat dulu 1 tahun, insyaallah tahun depan kita bertemu, ya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kesempatan umur kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.